puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah hari ini. Kita bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kita hidup dan memberi kita menikmati anugerahnya yang lebih dahsyat lagi. Apa kabar saudara sekalian? Baik, puji Tuhan. Bagi juga saudara yang di Zoom, kami berdoa senantiasa kalian juga dalam keadaan sehat dan walafiat tanpa kurang atau apapun. Tapi saudaraku sekalian, sebelum kita mulai ibadah ini, saya mau sharing satu firman Tuhan yang akan bisa memberkati kita. Terambil dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 11. Kata-kata orang yang berhikmat seperti kuasa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Itulah saudaraku sekalian, kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat kita semua. Saudara bisa buka sendiri dan baca sendiri, dan saudara akan diberkati. Saudaraku sekalian, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa sebentar. Haleluya Tuhan yang baik, Tuhan terima kasih karena kami masih bisa menikmati pencurahan Roh Kudus-Mu pada hari ini Tuhan. Karena Kau terus mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, baik yang di Zoom maupun yang ada di ibadah ini Tuhan. Karena kasih setiamu terus membimbing kami dan melengkapi kami dengan segala kasih karunia-Mu, agar kami makin hari makin berdaulat Tuhan, makin bersemangat lagi untuk menjadi alat yang Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Karena semua apa kami kerjakan, pikirkan Tuhan, Kau berkati supaya menjadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan ataupun melihat kelakuan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mulai ibadah kami, di dalam tangan besarkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Roh-Mu terus mengurapi kami dalam nama-Mu Tuhan dan kepanjatkan. Haleluya. Amin. Terus juga
Shalom Bapak Ibu, Saudara keluarga besar Immanuel di Singapura. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau membawa kami sampai detik ini semua karena anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya ya Bapa. Bila Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami supaya kami mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Kita tahu bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk menjadi penolong, menjadi pelindung bagi kita, dan untuk memberitahukan banyak hal dan memimpin kita dalam seluruh jalan kebenaran seperti firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 13. Kita percaya kita hanya bisa dibentuk dan dipimpin oleh Roh Kudus kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah hidup bergantung pada Roh Kudus. Tahukah saudara bahwa Tuhan berbicara kepada setiap kita melalui rohnya di batin kita? Efesus 3 ayat 16 berkata, Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi saudara, keadilan Tuhan bagi setiap orang adalah bahwa Tuhan menempatkan rohnya di dalam hati setiap kita supaya kita dipimpin oleh rohnya untuk mengenali apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang tidak benar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa hidup bergantung di dalam Roh Kudus? Saudara, sebagai anak Tuhan yang hidup di akhir zaman harus selalu hidup bergantung kepada Roh Kudus yang adalah sumber kuasa Tuhan. Kisah 1 ayat 8 berkata, Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ingat saudara, ketika Yesus ada di muka bumi, bagaimana Ia bisa melayani dengan tanda-tanda ajaib dan mukjizat karena Tuhan Yesus bergantung penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kira-kira kapan Tuhan Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat itu terjadi? Ia menyembuhkan yang sakit, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, orang mati dibangkitkan, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, yaitu Alkitab mencatat setelah ia dibaptis di sungai Yordan dan Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati. Yesus memulai pelayanannya setelah menerima pengurapan dari Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa Yesus sangat bergantung kepada Roh Kudus. Demikian juga kita saudara sebagai anak Tuhan, kita harus bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Karena apa? Yesus yang sebagai Tuhan, Dia bergantung penuh dengan Roh Kudus. Demikian kita juga, kita harus senantiasa bergantung dan hidup di dalam Roh Kudus. Mari kita bersama membaca firman Tuhan di dalam Wahyu 1 ayat 9-11. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus pada hari Tuhan. Aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, dan ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Mari kita belajar dari
Rasul Yohanes karena iman dan kesetiaannya beribadah kepada Tuhan, ia dibuang ke Pulau Patmos dalam pemerintahan Kaisar Domitian. Pulau Patmos sebuah pulau yang berjarak kira-kira 60 km di sebelah barat kota Efesus. Pada waktu itu banyak penganiayaan pada orang Kristen dan gereja, tetapi Yohanes tetap bertahan saudara dalam imannya sehingga ia mendapat penglihatan untuk masa yang akan datang. Dia dikuasai oleh Roh Kudus dan dia mengalami kemuliaan yang sangat luar biasa. Ada beberapa istilah yang muncul di kitab Wahyu ini, yaitu dikuasai oleh Roh atau hidup di dalam Roh. Inilah yang dialami Yohanes dan yang harus kita alami saudara ketika kita mengalami masa-masa sulit sekarang ini. Jadi saudara, orang yang hidup bergantung dengan Roh Kudus yang pertama adalah hidup di dalam firman. Tuhan berkata, apa yang kamu lihat, tuliskanlah semua itu dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Sekarang negara Turki, saudara. Ini berarti Roh Kudus kalau ia hadir, dia akan mengilhami kitab suci. Sehingga kita dapat menangkap maknanya, menangkap maksud Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17, saya akan membacakan ayat yang 16, berkata seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, firman Allah berfaedah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Tujuan mengirimkan surat ini kepada ke-7 sidang jemaat yaitu supaya jemaat dikoreksi, saudara. Diarahkan agar hidup berkemenangan. Saya percaya orang bisa berubah ketika dia membaca firman Tuhan dan mentaatinya setiap hari. Firman Tuhan dapat mengubah hidup orang percaya. Saya tidak pernah saudara dengar orang berkata demikian. Dulu saya jahat, saya sekarang bertobat, lahir baru, setelah saya baca buku matematika atau buku fisika atau kimia. Saya tidak pernah dengar begitu, saudara. Tetapi, saudara, saya sering dengar orang berkata, dulu saya penjahat, sekarang bertobat menjadi orang Kristen yang setia karena saya membaca kitab suci, yaitu Alkitab. Jadi, saudara, Alkitab sanggup mengubah hidup kita menjadi baru. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab suci ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, supaya demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi saudara, bagaimana kita bisa berhasil dan beruntung? Petanya adalah kitab suci, saudara. Alkitab. Petanya adalah Alkitab. Karena Alkitab akan menuntun pada jalan kebenaran sampai tujuan, yaitu tanah perjanjian. Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Bapak ibu saudara, suatu hari saya dan salah satu keluarga misionaris yang mau pergi berolahraga, saya belum tahu tempat tersebut. Mereka mengajak saya untuk pergi ke tempat olahraga tersebut. Mereka membawa saya ke tempat itu dan saya tanya kepada mereka, bagaimana suatu hari nanti kalau saya pergi sendiri? Mereka menjawab, gampang kak, lewat depan saja atau kakak pakai Waze saja sebagai petunjuk jalan. Jadi Waze ini saudara semacam GPS. Saudara, GPS ini adalah petunjuk jalan. Kalau kita pergi ke kota besar misalnya, tidak tahu jalan menuju ke sana, sekarang kita tidak usah khawatir karena ada Waze atau GPS, Global Positioning System.
Saudara, saya mau bilang orang Kristen supaya tidak kesasar dalam kehidupannya yang tidak ada peta jalannya ini, kita juga harus punya GPS, God Positioning System, dan itu adalah Alkitab, saudara. Jangan bosan-bosannya untuk kita belajar tentang Alkitab. Alkitab menuntun kita sampai pada tujuan kehidupan yang berhasil dan yang berkemenangan. Amin, saudara. Jadi kadang, saudara, banyak orang bilang, ngapain kita ke gereja? Dengerin firman Tuhan, buang-buang waktu saja. Padahal ketika kita mendengar firman Tuhan, pikiran kita suka berpikiran negatif atau selalu berkata, tidak mungkin, aku tidak bisa melakukan ini atau aku tidak bisa melakukan itu. Saudara, kalau saudara terbiasa membaca firman, membaca Alkitab, firman itu akan menyelaraskan dengan pikiran Tuhan, menyelaraskan pikiran saudara dengan pikiran Tuhan yang selalu berkata segala sesuatu adalah mungkin. Jadi, saudara, bahwa firman Tuhan itu dapat mengubah kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 97 sampai 100, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Bapak Ibu Saudara, lihat, orang yang cinta firman, ia lebih bijaksana, lebih berakal budi, dan lebih mengerti. Saudara, betapa firman Allah dapat mengubah hidup kita menjadi baru. Kita punya wisdom, punya hikmat dari Tuhan. Jadi saudara, ini ada dorongan saya. Mari baca firman Tuhan setiap hari. Renungkanlah itu siang dan malam. Saya percaya engkau tidak akan pernah rugi, tetapi engkau akan mengalami lawatan daripada Tuhan dan berkat maupun mukjizat terjadi atas hidupmu. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, orang yang hidup bergantung pada Roh Kudus adalah hidup di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Wahyu 4 ayat 2 ayat 9 sampai 10 dan Wahyu 5 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Wahyu 5 ayat 9 sampai 11. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bahasa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling bertahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Wahyu 5 ayat 8 berkata, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Saudara, orang yang hidupnya senantiasa bergantung kepada Roh Kudus, cirinya adalah senantiasa hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saudara, kita bisa melihat firman Tuhan yang sudah kita baca. Makhluk surgawi yang memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Dan mereka melakukan pelayanan kecapi dan cawan emas. Kecapi adalah alat musik bicara tentang pujian dan penyembahan, saudara. Lalu cawan emas berbicara tentang doa.
cawan yang penuh dengan kemenyan adalah doa orang-orang kudus. Jadi saudara, berarti orang yang tinggal di sorga adalah orang yang dari sejak di bumi kesukaannya dalam menjalin keintiman dengan Tuhan dengan doa, pujian dan penyembahan. Jadi kalau saudara di dunia ya malas kebaktian, malas berdoa, malas pujian penyembahan, kurang cocok deh kalau kita ini pergi ke surga. Kenapa saudara? Karena surga itu akan dihuni orang-orang yang pekerjaan utamanya adalah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Saya tidak bilang saudara kalau di surga nanti kerjanya hanya berdoa, pujian dan penyembahan. Tentunya banyak kegiatan yang lainnya, tetapi saudara ini merupakan hal yang utama. Kalau saudara datang ke gereja hanya pas khotbahnya saja, saudara sudah kehilangan berkat pujian dan penyembahan. Jadi saudara-saudara, mari belajar untuk duduk diam di kaki Tuhan, memuji, menyembah dan berdoa siang dan malam, karena itu merupakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Pada doa, pujian, penyembahan ini sangat penting. Ada kuasa di dalamnya. Kita bisa melihat di dalam sebuah cerita di dalam Alkitab, Paulus dan Silas ketika mereka ada di dalam penjara sedang berdoa dengan puji-pujian. Terjadi gempa yang sangat dahsyat sehingga sendi-sendi penjara goyah dan sekitar itu juga terbelalah. Semua pintu terlepas belenggu mereka semua. Karena apa saudara? Mereka berdoa puji-pujian di dalam sel gereja. Kita bisa melihat di dalam Kisah 16 ayat 25 sampai 20. Dalam doa ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan dan mukjizat Tuhan. Saudara, ketika saya sedang mempersiapkan firman Tuhan ini, saya sedang bergumul dan sedang berdoa untuk pelayanan misi ke Bali. Saya juga berdoa untuk visa ke Hong Kong. Saya juga berdoa untuk tiket pesawat ke Hong Kong dan hotel. Untuk saya bisa karantina 1 minggu di Hong Kong. Yang saya lakukan hanya bisa berdoa, memuji Tuhan, meminta Tuhan bekerja, dan mukjizat Tuhan akhirnya dinyatakan atas hidup saya, saudara, ketika saya berdoa, pujian dan penyembahan. Waktu itu saya tidak tahu harus bagaimana untuk mendapatkan semua yang saya butuhkan. Yang saya lakukan hanya berdoa, doa puasa, dan melakukan pujian dan penyembahan. Akhirnya saudara, puji Tuhan, Bapa di sorga mendengarkan doa saya. Tuhan mencukupkan biaya pelayanan misi ke Bali dan pesawat dan hotel, visa ke Hong Kong, semuanya dicukupkan saudara. Jadi ini adalah mukjizat yang Tuhan berikan kepada saya ketika saya berdoa, mukjizat terjadi. Dan ketika khotbah ini disampaikan, saya percaya saya pas ada pelayanan di sana, yaitu di Hong Kong. Saudara, betapa hebatnya doa penyembahan dan pujian. Tuhan berkuasa dan bertata di atas pujian umatnya. Mari saudara, kita semakin tingkatkan kembali doa pujian penyembahan kita. Supaya kita mengerti isi hati Tuhan dan menyenangkan hatinya. Atau ketika badai datang di dalam kehidupan kita, kita tetap kuat. Kita tetap berserah di dalam Tuhan. Karena kita sudah terbiasa dengan mengandalkan Tuhan, dengan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Jadi ada 2 cara saudara bagaimana kita hidup bergantung kepada Roh Kudus. Yaitu hidup dalam firman, dan yang kedua hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saudara, identitas kita adalah anak-anak kerajaan surga. Sebagaimana kita sebagai anak-anak kerajaan surga, jadi tetap hidup dipenuhi oleh rohnya. Jangan biarkan rohnya itu padam atas kita. Gaya hidup kita tetap di dalam firman dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Supaya orang dapat melihat bahwa terang Kristus ada di dalam kehidupan kita. Ada di dalam diri kita. Amin saudara. Jadi saudara, refleksi yang bisa kita renungkan di dalam minggu ini. Setelah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama, apakah kita sudah
hidup di dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara, sejauh manakah doa pujian penyembahan kita selama ini? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Engkau Tuhan yang akan menolong kami, menuntun kami untuk lebih dalam lagi membaca firman Tuhan, hidup di dalam firman-Mu, dan Engkau menuntun lagi kami Tuhan untuk hidup di dalam doa, pujian, dan penyembahan, supaya kami ya Bapa hidup sebagai anak-anak terang yang tetap mengandalkan Roh Kudus-Mu, hidup di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam setiap hati kami masing-masing, supaya kami hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin.